Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 7 Kabupaten Mojokerto. Mohon izin, saya Wiwik Khowiatul Islamia SPD, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Mojokerto dari TK Kartika 933, Jalan Mayangkara, Yonif Para Rider 503, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Sebagai guru penggerak, saya dibimbing oleh fasilitator dan pengajar praktik. Perkenalkan, beliau berdua adalah Bapak Dr. Andes Supai MPD dan Bapak Ngengel Dayoh Nindrasono SPD. Dalam penerapan budaya positif, saya melaksanakan beberapa kegiatan, yaitu pembuatan keyakinan kelas, diseminasi penyebaran pemahaman, dan pengalaman penerapan budaya positif di TK Kartika 933, Yonif Para Rider 503, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto. Rancangan tindakan untuk aksi nyata. Latar belakang. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Dalam hal menuntun tersebut, guru berpijak pada nilai dan peran guru sebagai pemimpin pembelajaran di kelas, menghantarkan peserta didik pada nilai-nilai profil pelajar Pancasila melalui pembiasaan. Hal ini dapat dilakukan melalui budaya positif di kelas dengan membimbing peserta didik menemukan serta menerapkan keyakinan kelas yang telah mereka sepakati sebagai wujud perubahan ke hal yang lebih baik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh adanya hukuman atau hadiah. Tujuan aksi nyata diantaranya: 1. Mewujudkan disiplin positif peserta didik yang selanjutnya menjadi budaya positif, di mana peserta didik menjalankan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama dengan kesadaran diri tanpa tekanan. Yang kedua, mewujudkan merdeka belajar pada peserta didik dengan memberikan kebebasan untuk mengungkapkan pendapat mengenai keyakinan-keyakinan kelas apa saja yang mereka inginkan. 3. Membentuk karakter positif pada peserta didik melalui kebiasaan-kebiasaan positif, perilaku positif, dan keteladanan dari semua warga sekolah, yaitu guru dan murid. Yang terakhir adalah menumbuhkan motivasi intrinsik peserta didik terhadap penanaman nilai-nilai kebajikan. Tolak ukur, yaitu terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan yang dilakukan wali kelas dan siswa. Tercipta merdeka belajar pada peserta didik, yaitu dengan bebas mengemukakan pendapat untuk keyakinan-keyakinan yang ingin mereka sepakati. Peserta didik mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat tanpa tekanan. Selanjutnya, terjalin komunikasi aktif antara guru dan peserta didik. Lini masa tindakan yang akan dilakukan. Yang pertama, saya menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah.
serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru. Yang kedua, saya mensosialisasikan kepada murid dan membimbing murid untuk membuat kesepakatan kelas. Yang ketiga, saya mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif, yaitu keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Yang keempat, saya mensosialisasikan kepada rekan sejawat guru tentang aksi nyata budaya positif. Selanjutnya, saya menumbuhkan kebiasaan dan aksi nyata menjadi pembiasaan positif di lingkungan kelas dan sekolah. Dan selanjutnya saya berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di masing-masing kelas. Dan yang terakhir, saya memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Dukungan yang dibutuhkan. Yang pertama, dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Dengan melaksanakan dan mempersiapkan aksi nyata ini di kelas serta menggunakan beberapa alat fasilitas sekolah untuk mendukung kegiatan ini. Yang kedua, dukungan dari guru. Saya akan mensosialisasikan kepada rekan guru dan meminta dukungan untuk dapat melaksanakan aksi nyata ini. Yang ketiga, dukungan dari peserta didik sebagai pusat pembelajaran yang berkolaborasi bersama guru dalam membuat kesepakatan kelas. Yang terakhir, dukungan dari orang tua atau wali murid untuk dapat menerapkan budaya positif ini di rumah. Berikut adalah dokumentasi saya saat berkoordinasi dengan kepala sekolah dan meminta izin untuk melakukan pengimbasan dan penyebaran pemahaman kepada rekan sejawat di TK Kartika 933. Ya anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keyakinan kelasnya sudah kita buat ya bersama-sama. Ya, ini ayo kita sekarang tempel 2, 3. Anak-anak, tadi anak-anak sudah membuat keyakinan kelas ya. Jadi keyakinan kelas kita sepakati bersama dengan menulis nama kalian dan jempol jari. Sekarang dimulai namanya, udah pilih dulu ya. Dan berikut adalah kegiatan membuat keyakinan kelas saya di kelompok A2 TK Kartika 933. Dan berikut ini adalah kegiatan diseminasi penyebaran pemahaman dan pengalaman dalam menerapkan budaya positif di sekolah kepada rekan sejawat dari TK Dewe Mojosulur, TK Bayangkari, TK Pelita Hati, dan KB Kartika. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala TK Kartika 933, yang kami hormati Ibu Guru TK Kecamatan Mojosari. Selamat datang Ibu di TK Kartika 933. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia siang hari ini kita dapat berkumpul di TK Kartika 933 ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena atas rahmat beliau kita semua supaya lebih berkah apa yang kita lakukan hari ini ya Ibu ya. Baik Ibu semua, saya sangat berterima kasih Ibu bisa menyempatkan diri hadir untuk kegiatan ini
kegiatan diseminasi yang saya lakukan ini, bagaimana ibu-ibu nanti kita berdiskusi bersama, kita sharing atau kita saling memberi saran ya ibu ya. Ibu-ibu sudah siap semuanya? Sudah siap ya. Baik. Sebelum saya memulai acara diseminasi ini, saya adalah guru penggerak calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Mojokerto. Saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Ibu Wiwi Khoyatul Islamiyah. Saya adalah guru TK Kartika 933. Nah, kegiatan ini adalah merupakan tugas akhir dari modul yang sudah saya pelajari. Selama ini saya sudah melakukan kegiatan selama kurang lebih pendidikan guru penggerak 3 bulan. Saya sudah menyelesaikan 1 modul, di antaranya ada modul 1.1, 1.2, 1.3 dan 1.4. Ini adalah merupakan tugas aksi nyata saya untuk penerapan budaya positif kepada panjenengan sedanten, kepada ibu-ibu semua, ibu guru TK, karena ilmu yang saya pelajari akan saya terapkan atau saya sosialisasikan kepada ibu-ibu semua. Nah, di sini saya akan melakukan kegiatan diseminasi, yaitu menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Nah, gitu. Nah, bagaimana ibu guru udah bisa ya? Nanti kita berdiskusi bersama. Baik, next. Sebelumnya selamat datang para guru hebat. Kita semua ini termasuk guru hebat ya. Nah, tentunya anak-anak itu sangat mengidolakan ibu guru semua loh sebagai sosok tauladan mereka. Nah, kiranya ibu guru kalau siswa-siswi kita sangat bangga kepada kita atau sangat mengidolakan kita sebagai sosok yang paling dia anggap paling baik ya, tentunya bangga nggak kita semua? Bangga. Nah gitu. Untuk itu mari sebagai guru juga tentunya kita harus lebih belajar atau lebih meningkatkan kompetensi diri ya ibu ya, agar semakin kita bisa menggali ilmu dan pengetahuan untuk diterapkan kepada anak didik kita. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi terwujudnya disiplin positif di sekolah kita yang tercinta ini. Ya, baik. Next. Nah, konsep utama budaya positif. Dalam budaya positif, sebelum saya mengulas beberapa poin yang ada dalam budaya positif, saya ingin tahu ibu-ibu kiranya budaya positif itu apa ya? Betul. Budaya positif adalah kebiasaan yang baik. Jika kebiasaan yang baik itu pastinya bisa nggak diterapkan kepada anak-anak? Iya, pastinya harus diterapkan kepada anak didik kita. Dalam konsep utama modul budaya positif ada beberapa poin, di antaranya perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nanti saya akan mengulas masing-masing dari poin ini ya ibu ya. Mohon maaf di sini sebelumnya saya tidak menggurui atau merasa lebih punya banyak ilmu, tidak ya ibu ya. Kita nanti sharing bersama. Kita juga saya masih dalam belajar juga, ingin kita saling berkolaborasi untuk saling bertukar pikiran gitu ya. Baik, next. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru.
Nah, ini kata-katanya juga masih asing ya, paradigma baru. Kira-kira Ibu Guru sudah mengetahui paradigma baru itu yang bagaimana ya pembelajarannya? Kalau selama ini Ibu Guru dalam pembelajaran di kelas bersama anak didik, nah kira-kira pembelajaran seperti apa ya yang kita laksanakan? Atau saya juga bisa mengulas pembelajaran selama ini yang kita terapkan kepada anak-anak itu bagaimana ya Ibu? Iya, berbagai model ya, kadang klasikal, outdoor, tematik. Nah, iya, kebanyakan yang paling banyak itu adalah kita pembelajaran kita itu klasikal ya. Betul nggak Bu? Iya. Kalau klasikal itu juga baik, tetapi di situ ada segi negatifnya. Karena kita menyamaratakan anak didik. Nah, kita memberi pembelajaran kepada anak itu secara menyeluruh. Jadi di situ itu negatifnya apa? Kita tidak tahu keunikan anak didik, perbedaan dari karakter anak didik kan masing-masing berbeda. Kalau kita terapkan secara klasikal, tentunya bagi anak didik yang mempunyai perbedaan karakter sulit untuk menerima. Betul bukan? Betul ya? Nah, pembelajaran dengan paradigma baru mengajak kita untuk pembelajaran dengan dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga setiap siswa sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, saat ini kita sudah mengacu kepada kurikulum Merdeka. Ada kurikulum Merdeka juga mengacu pada profil pelajar Pancasila. Nah, Ibu Guru sudah tahu dimensinya profil pelajar Pancasila ada berapa? 6. Pertama kepada betul. Kedua iya. Ketiga 4 iya. 5 6 ya, itu ada nyanyiannya, coba kita nyanyikan bersama. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan tunggal, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Baik, terima kasih, semangatnya luar biasa. Tepuk tangan ya. Baik Ibu, jadi pembelajaran paradigma baru itu akan nanti mengacu juga atau mewujudkan pembelajaran yang kita capai sebagai profil pelajar Pancasila, tentunya pada kurikulum Merdeka mengacunya ya. Next. Nah, dalam sekolah tentunya tadi Bunda Heni sudah bilang ada disiplin positif, pembiasaan yang baik kepada anak didik. Nah, kira-kira selama ini Ibu Guru bisa memberi contoh, apa sudah bisa menerapkan disiplin positif kepada anak didik? Atau ya contohnya ya? Ya? Baru? Betul, datang tepat waktu. Nah, apa lagi? Antri, sabar menunggu giliran. Terus apa lagi ya? Oh, memakai seragam sesuai dengan ketentuan aturan sekolah. Betul. Membuang sampah pada tempatnya. Betul, semua pintar Ibu Guru hebat ini ya. Nah, disiplin positif adalah melakukan sesuatu untuk mengajarkan anak bertanggung jawab serta rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya, bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran melakukan sesuatu tanpa ancaman dan hukuman. Ibu-ibu, pernah nggak ibu-ibu menjumpai anak didik melakukan suatu kebaikan, dia menginginkan suatu penghargaan
atau ingin menghindari dari hukuman? Pernah melihat? Selalu banyak ya. Kadang-kadang mereka itu disiplin karena saya nanti dihukum sama guru kalau saya datang terlambat. Nah, terus lagi saya mau datang tepat waktu biar saya mempunyai penghargaan, biar saya dikatakan anak yang hebat. Nah, kayak gitu ya. Nah, itu yang sering kita jumpai selama ini. Nah, terus cara penerapan disiplin positif adalah dengan mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Cara penerapannya dengan apa, Ibu? Betul, dengan apa, Ibu? Bunda Rina? Dengan pembiasaan yang kita lakukan. Kita sebagai guru tentunya pada anak usia dini kadang kesulitan ya. Nah, kita sebagai guru TK juga kalau tidak mentauladani atau memberi pembiasaan kepada anak didik, tentunya anak didik itu juga sulit mempraktekkan atau mewujudkan disiplin positifnya. Jadi kita sebagai guru memberikan contoh itu dengan pembiasaan ya. Sudah Ibu lakukan di lembaga? Sudah, baik, alhamdulillah. Nah, selanjutnya dengan memberikan pembiasaan tersebut, memberikan pemahaman dan kesadaran pada murid berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian atau hukuman, sehingga murid dapat menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang dimaksud dengan disiplin yang di sini itu, Ibu, disiplinnya bukan menghindari paksaan atau menghindari hukuman atau ingin penghargaan, tetapi yang dimaksud disiplin yang kami sarankan ini, ilmu yang sudah saya pelajari adalah berangkat dari diri sendiri. Anak itu sudah sadar tanpa dia ditegur, tanpa dia disuruh, itu dia itu sudah menerapkan disiplinnya, punya motivasi diri untuk merubah dirinya menjadi lebih baik. Betul nggih? Itu namanya motivasi intrinsik. Kalau tadi Ibu guru karena kalau takut saya dihukum sama Bu guru, takut saya tidak mempunyai nilai yang bagus, terus saya takut tidak diakui jadi anak hebat. Itu motivasi apa? Betul, itu motivasi ekstrinsi. Paham ya Ibu sampai di sini? Paham, alhamdulillah. Next. Untuk yang kedua, kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai manusia dewasa apa masih anak-anak Ibu? Dewasa ya, mempunyai baik kecil, besar atau remaja dewasa itu mempunyai kebutuhan hidup, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada berbagai macam, Bu. Nah, ayo Bunda sebutkan nih, Bunda apa saja kebutuhan dasar manusia? Iya, makan, sandang atau pakaian ya, papan atau rumah tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, barang-barang mewah. Banyak sekali keperluannya Bunda ini ya. Nah, betul, itu termasuk kebutuhan bertahan hidup. Nah, seperti ini Ibu, kebutuhan bertahan hidup, Ibu butuh makan supaya Ibu hidup, Ibu butuh minum, Ibu butuh pakaian supaya tidak malu, supaya terlindungi dari panas hujan, Ibu butuh rumah supaya bisa berkumpul dengan keluarga. Nah, itu bertahan hidup. Ternyata selain itu juga ada kebutuhan yang lain, adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, Ibu guru pernah menjumpai anak didik di kelas, anak didiknya minder, malu,
ditanya, saya pernah ditanya, dia itu bisa mengerjakan bisa, tetapi kalau dia ditanya itu malu. Apa nak? Malu. Terus mau disuruh maju juga malu. Sama temannya juga kurang aktif bergaul, ya? Pernah ibu menjumpai seperti itu? Nah, kira-kira apa yang dibutuhkan anak tersebut kebutuhannya? Iya. Nah, itu dia butuh rasa kasih sayang atau diterima sama temannya. Mungkin kalau belum awalnya temannya diam, dia pasti akan diam selamanya ya Bu ya. Nah, sebagai guru kadang-kadang kita menerapkannya bagaimana pada anak tersebut? Kita betul, mendekati secara pribadi. Nah, kenapa hari ini kamu diam ya? Nah, kita menjadi teman. Kalau kita sudah bisa mengambil hati atau bisa mendekati anak tersebut, pasti anak juga merasa nyaman dengan kita, dan akhirnya bisa kita memberi motivasi atau dengan rasa yang diterimanya itu kemungkinan anak berubah akan menjadi anak yang ceria, ya. Baik. Nah, setelah itu ada kebutuhan yang lain. Kebutuhan apa itu? Hiburan, ya, kesenangan ya, penguasaan. Nah, kira-kira ibu guru bunda bisa memberi contoh nih kebutuhan penguasaannya seperti apa nih? Nah, pengen selalu nomor satu, menang-menang gitu. Iya. Oh, diakui, betul. Memang ya Bu, itu sering kita jumpai pada anak didik ya. Baris, saya nomor satu Bu. Saya kan dianu gitu, itu betul. Itu namanya adalah kebutuhan penguasaan. Jadi dia tuh mau menguasai teman-temannya sepertinya ya. Nah, kebutuhan penguasaan. Terus yang selanjutnya, ayo Bu, kebutuhan apa lagi? Kebebasan. Nah, kira-kira contohnya seperti apa nih? Bebas berpendapat, berekspresi, menampilkan hasil karyanya, ya. Jadi itu juga kebutuhan manusia. Manusia juga ingin loh ya, hasil karyamu membuat suatu proyek bisa diterima masyarakat, betul nggak itu? Nah, itu adalah kebutuhan kebebasan. Manusia juga butuh kebebasan untuk berekspresi atau menciptakan suatu hasil karyanya yang bisa diakui oleh masyarakat. Nah, kurang apa lagi nih kebutuhannya? Kurang satu ya. Nah, kesenangan. Ibu bisa menjumpai pada anak didik yang bagaimana? Kalau kebutuhan kesenangan, Bunda? Iya, contohnya gimana ya? Oh, gitu ya. Jadi mana yang dia pilih? Dia senang main boneka. Nah, dia senang main bola. Dia senang apa? Membaca, gitu ya. Nah, main musik. Nah, itu adalah termasuk kebutuhan kesenangan agar anak tersebut itu merasa bahagia jika sudah terpenuhi kebutuhannya. Baik, Ibu sudah paham ya kebutuhan dasar manusianya? Sudah. Next. Motivasi perilaku manusia. Dari manusia tersebut mempunyai kebutuhan, berbagai macam kebutuhan itu tentunya dia mempunyai motivasi dalam melakukan tersebut. Nah, motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, kira-kira anak-anak tadi itu melakukan menerapkan kebutuhannya itu tentunya ada motivasi ya. Motivasinya apa saja nih? Kira-kira? Nah, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman yang saya tadi sudah bilang, anak mau disiplin
hanya untuk tidak dihukum atau untuk mendapatkan suatu penghargaan. Nah, itu murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum. Tadi itu termasuk motivasi ekstrinsik, nah, bukan dari dalam diri. Berarti motivasi dari luar, dorongan dari luar. Sedangkan mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena dia ingin mendapat imbalan atau motivasi apapun. Iya, masih termasuk motivasi dari luar. Seperti kalau kita datang pagi, kadang-kadang saya biar dianggap menjadi baik, ya gitu. Itu juga motivasi ekstrinsik, bukan dari diri. Nah, kalau menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri, murid melakukan disiplin diri karena sadar dengan nilai-nilai kebajikan pada dirinya. Ini termasuk motivasi. Nah, betul. Jadi yang ketiga ini Ibu yang akan kita ulas, akan kita kalau bisa kita terapkan. Jadi anak-anak itu disiplin positif itu muncul dari kemauan atau keinginan, motivasi atau dorongan dari dalam diri. Betul. Nah, baik, next. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, kira-kira tadi disiplin karena menghindari hukuman, disiplin karena mendapatkan suatu penghargaan. Tentunya itu merupakan konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, karena apa? Karena masih ada segi negatifnya gitu nih. Apa saja Bu segi negatifnya? Kalau yang hukuman, nah, menyakitkan. Kira-kira kalau murid disuruh terlambat sekolah, berdiri kamu satu kaki. Coba kamu berdiri di sudut lapangan satu kaki. Dari dalam diri anak, apa yang dirasakan gitu? Sakit hati. Awas kamu ya, gitu sepertinya ya. Itu menyakitkan, betul. Terus apa lagi? Tidak nyaman. Nah, tidak nyaman. Karena apa? Gara-gara saya padahal tadi itu mau berangkat pagi sudah dihukum. Dia nggak nyaman belajar lagi, ya. Terus murid jadi takut. Aduh, aku besok nggak terlambat lagi. Nanti aku dihukum lagi bagaimana? Nah, masih ada rasa takut ya. Terus sifatnya apa lagi Bu? Memaksa. Dengan hukuman sudah baik untuk disiplin positifnya terwujud, tetapi segi negatifnya memaksa, kesannya memaksa kepada murid. Murid nggak bebas, peraturannya nggak ditaati, tapi secaranya dipaksa, ya. Terus apa lagi? Murid menyembunyikan kesalahan. Pernah Ibu dapati murid seperti itu? Pernah, ya? Terkadang apa Bu contohnya, ya? Betul. Kadang-kadang dia mendorong. Iya, kadang-kadang dia itu supaya saya nggak dihukum, nggak dimarahi Bu Guru, akhirnya berbohong. Loh, enggak, bukan saya gitu. Padahal dia melakukan gitu. Nah, itu ada segi negatifnya ya Bu. Terus apa lagi ya? Murid menjadi rendah diri. Murid minder bukan? Iya, kadang minder, nggak punya. Iya, karena dia sering disalahkan. Nah, jadi dia mau ekspresi takut. Nah, gitu ya, rendah diri atau tidak mempunyai rasa percaya diri. Nah, pada penghargaan ini sebenarnya juga bagus. Kira-kira ibu-bunda guru ini kepada murid-murid, jika murid-murid itu melakukan suatu disiplin positif, ibu bunda pernah memberi penghargaan kepada murid? Bagaimana caranya?
Nah, bagaimana? Pernah memberi hadiah bintang, terus memberi reward jempol, hadiah, pujian, bagus, boleh Bu. Tetapi masih ada loh Bu, sisi negatifnya juga ternyata Iya, selama ini saya juga seperti itu. Saya anggap cara itu adalah paling baik Ternyata cara memberi penghargaan kepada murid untuk menerapkan disiplin positif tadi itu masih menemukan negatifnya, sisi negatifnya, yaitu tidak efektif. Kadang-kadang murid kan melakukan disiplin, kalau tidak ada penghargaan nggak mau melakukan, betul bukan? Iya. Terus apalagi merusak hubungan atau sifat iri. Betul, teman satunya dapat hadiah, dia nggak dapat. Akhirnya kenapa sih kok anak itu saja, temanku aja, padahal saya juga melakukan disiplin positif loh, tetapi saya nggak dikasih penghargaan sama Bu Guru. Nah, kayak gitu pernah. Nah, terus mematikan kreativitas. Jadi murid mau berekspresi atau dia memberikan disiplin positif yang lain, jadi males. Saya paling-paling saya nggak dikasih hadiah sama Bu Guru. Kalau iya, jadi kayak gitu Kadang-kadang anak-anak nggak ada hadiahnya, saya nggak mau disiplin. Nah gitu, itu juga ada segi negatifnya. Terus selanjutnya menghukum dengan sistem ranking. Makanya kalau di sekolah sekarang kan nggak ada sistem ranking. Nah, sistem ranking itu termasuk juga merusak disiplin positif Nah, karena anak merasa apa? Kurang mampu. Waduh, saya udah belajar penuh perjuangan, tetapi kok saya nggak dapat ranking 1 ya. Nah itu. Selanjutnya merampas hak menghargai dirinya. Merampas hak menghargai dirinya. Ini seperti bagaimana Bu? Anak tidak punya hak untuk menghargai dirinya. Dia itu kehilangan untuk menghargainya dia sendiri maksudnya. Iya. Karena dia kehilangan hak untuk melakukan suatu kreativitasnya kalau tidak ada penghargaan. Jadi masih ada segi negatifnya ya Bu. Nah, next. Konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, ini Bu, ada ternyata konsep disiplin. Untuk kita melakukan disiplin itu ternyata ada cara yang lebih baik Bu. Nah, saya juga bisa mengerti selama pendidikan guru penggerak ini Bu. Jadi saya dipelajari seperti ini. Oh ternyata yang saya lakukan selama ini masih ada langkah yang lebih baik. Seperti ini, konsekuensi atau restitusi. Kalau konsekuensi, penguatan jangka pendek. Anak kalau melakukan konsekuensinya tentu ada jangkanya ya Bu ya. Jangkanya pendek, nggak sifatnya lama. Nah, terus perlu monitoring berkelanjutan. Kalau seandainya anak itu nggak diawasi, kira-kira anak melakukan disiplin bukan? Iya, kembali ke asalnya. Jadi anak kadang-kadang nggak diawasi, ya udahlah saya berangkat siang, nah kayak gitu ya. Nah terus adanya stimulus atau respon, harus ada pengawasan secara terus-menerus ya Bu. Terus murid menghormati peraturan. Murid benar menghormati peraturan, tetapi karena hanya untuk apa yang konsekuensinya tadi, jadi belum muncul dari dirinya sendiri. Terus kehilangan waktu untuk mengurangi kesalahan. Nah, dia juga supaya tidak salah, dia sangat motivasi untuk melakukan disiplin bukan dari diri, tetap masih ada paksaan dari luar ya Bu ya. Nah, pada restitusi, ayo Bu kita baca sama-sama. Murid bertanggung jawab atas perilakunya. Murid dapat bertanggung jawab atas perilakunya. Jadi murid tadi melakukan disiplin positif karena dia punya rasa
tanggung jawab. Saya kepingin menjadi anak yang baik pada diriku sendiri. Nah, atas perilakuku. Jadi dia melakukan disiplin positif. Yang kedua, fokus pada pemahaman masalah jangka panjang. Nah, kalau saya tidak memperbaiki diri dari sekarang, bagaimana saya besok? Nah, bagaimana saya menjadi pribadi yang baik kalau sekarang saya tidak merubah diri? Begitu, gitu ya. Dan seterusnya, menghormati dirinya dan orang lain, teori kontrol. Dirinya sendiri memegang teori kontrol. Kira-kira ibu guru, bunda-bunda, selama ini kalau bukan diri kita sendiri yang memegang kontrol, apakah orang lain bisa memegang kontrol panjenengan? Iya. Iya, betul. Karena yang lain punya kesibukan masing-masing ya. Jadi apa yang panjenengan lakukan? Yang mengetahui baik-baik buruknya adalah diri sendiri. Kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Begitu gitu ya. Tuh. Nah, murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Pada restitusi ini, murid tanpa ditegur, tanpa dihukum, tanpa dikasih suatu penghargaan atau pujian, dia akan muncul motivasi. Saya akan melakukan disiplin positif sebaik-baiknya karena adalah saya kepingin menjadi pribadi yang baik. Nah, seperti ini Bu, restitusi sangat disarankan penerapannya untuk kita terapkan pada lembaga kita, gitu ya? Boleh? Baik, saya lanjutkan ya Bu. Konsep disiplin pendekatan restitusi. Sebuah cara menerapkan disiplin positif pada murid. Nah, tadi ada yang tanya ya, apa itu pengertian restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut Joseph 2004. Nah, ciri-ciri restitusi tadi sudah saya bilang ya, sudah saya jelaskan. Di antaranya memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi bukan menebus kesalahan, tetapi belajar dari kesalahan. Nah, yang ini tadi yang dimaksud muncul dari motivasi diri. Jadi kalau restitusi ini memang langkah yang paling baik Bu kita menerapkan untuk mewujudkan disiplin positif muncul dari diri anak sendiri sebagai posisi kontrolnya. Next. Perbedaan. Nah, tadi perbedaan penghukum, konsekuensi, dan restitusi. Perbedaannya, guru pada penghukum, guru menghukum siswa tersebut berdiri di depan kelas selama 10 menit. Guru marah dan murid menjadi takut. Nah, kalau penghukum baik tidak Bu ini? Tidak baik ya. Kalau konsekuensi, perbedaannya gini. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya atau dikerjakan 3 kali lipat. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Kadang-kadang kan kamu nggak mengerjakan PR, jadi kamu harus mengerjakan 3 kali lipat, nulis selama 3 lembar. Nah, itu masih ada segi negatif ya Bu ya. Tuh. Kalau restitusi dengan penyelesaian posisi kontrolnya adalah guru menanyakan keyakinan kelas atau kelompok dan membantu siswa memperbaiki kesalahannya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi kalau restitusi ini, sebelum ada restitusi, kiranya kita buat apa tadi Bu? Buat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelasnya siapa yang buat? Anak-anak sendiri secara bersama-sama, bermusyawarah. Nah, juga kata-kata yang digunakan tidak boleh yang negatif.
Misalnya tidak boleh lari-larian di kelas, negatif enggak itu Bu? Negatif. Kalau misalnya gini, di kelas tidak boleh buang sampah di kelas, negatif enggak? Masih negatif. Cara positifnya kalimatnya bagaimana Bu? Betul, menjaga kebersihan, terus sabar menunggu giliran. Nah, dari kata satu termasuk bisa mencakup apa yang kita harapkan. Nah, iya, tidak boleh negatif, tapi kalimatnya harus positif. Nah, contoh siswi TK Kartika 933 tidak memakai atribut lengkap, topi dan dasi saat upacara bendera. Nah, ini sudah saya terapkan sebelumnya kemarin. Nah, next. 5 posisi kontrol institusi. Nah, posisi kontrolnya tadi ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ibu guru selama ini pada posisi yang mana? Ibu? Manajer. Terus ada lagi yang pemantau. Ada lagi? Sebagai teman ya. Nah, kira-kira mana yang paling baik ini ya? Yuk kita belajar bersama ya. Baik, next. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Pada posisi penghukum seperti ini, posisi kontrol yang disampaikan ibu guru. Patuhi aturan sekolah. Lalu kamu berdiri di depan barisan. Nah, kira-kira apa Bu yang dirasakan anak? Sakit. Aku ya malu sama teman ya digituin ya kayak gitu. Terus kalau pembuat rasa bersalah, posisi kontrol yang disampaikan ibu guru, berapa kali bu guru harus memberitahu kamu agar tertib? Bu guru kecewa sama kamu. Nah, anak, aduh, gara-gara saya ibu guruku kecewa. Nah, masih kurang bagus ya Bu ya. Nah, terus ya untuk teman, kalau kata Miss, bagaimana Miss contohnya kalau untuk teman? Nah betul. Kata-kata yang disampaikan itu seperti teman kepada anak pun nggak seperti orang tua dan anak nih, seperti teman. Ayolah yang tertib, buat guru bangga. Kali ini kamu salah tidak apa-apa, ya. Anak, kira-kira gimana? Lemah. Nah, anak-anak juga kadang-kadang makin manja ya. Masih apa? Nggak takut tapi semakin manja gitu ya kayaknya ya. Terus untuk pemantau, seperti apa Bu yang diterapkan untuk posisi kontrolnya? Kata-katanya, Ibu? Iya. Nah, kamu sudah melanggar. Apa peraturan dan konsekuensinya? Nah, pemantau, dia memantau. Kalau nggak dipantau nggak dilaksanakan ya tadi ya. Nah itu masih ada yang apa? Paling bagus. Apa Bu tadi? Siapa yang memilih manajer? Saya. Tepuk tangan, Bu Eni pintar. Nah, paling bagus itu adalah manajer yang diterapkan di sekolah Bu. Ternyata kalau posisi kontrol kita menggunakan penerapan manajer itu sangat sesuai. Seperti ini contohnya. Apakah kamu tahu nak kesalahanmu hari ini? Misalnya dia tidak memakai atribut lengkap. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu hari ini? Nah kayak gitu. Jadi anak itu lebih berpikir, oh hari ini apa yang membuat saya salah dan apa dan bagaimana saya memperbaikinya. Baik. Nah, sebelum hal tersebut kita terapkan, kita harus membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu adalah apa Bu? Peraturan kesepakatan yang dibuat bersama anak-anak dan diyakini bersama-sama. Mengapa keyakinan kelas?
Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, apa Bu bedanya? Keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas? Siapa yang bisa menjawab? Kalau peraturan ditekankan, kalau keyakinan diyakini secara bersama. Nah, ya, kalau keyakinan kelas itu ada nilai kebajikannya. Poin positif pada keyakinan kelas adalah nilai kebajikannya. Nah, kayak gini Bu contohnya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Nah, kira-kira apa yang diharapkan kalau kita menggunakan helm? Keselamatan. Terus lagi, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kira-kira apa Bu? Apa beda? Kesehatan, menjaga kesehatan. Betul. Next. Kegiatan membuat keyakinan kelas ini sudah saya laksanakan di kelas kelompok saya A2 TKK 3933. Contoh bersama siswa membuat keyakinan kelas. Jadi anak-anak berdiskusi tentang peraturan kelas terlebih dahulu gitu. Kemudian habis dia berunding, kira-kira apa ya yang kita buat bersama-sama ini supaya kita bisa menciptakan kelas kita ini semakin nyaman, merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Nah, kalau anak TK masih bacanya kadang-kadang belum lancar ya Bu ya, apalagi kelompok A masih mengenal huruf. Jadi ini saya buat dengan bantuan kita menggunakan gambar. Nah ini terus gambar tersebut kata-katanya kita buat kesepakatan bersama, kita yakini, kemudian gambar saya sesuaikan dan anak-anak pun bisa. Kira-kira apa keyakinan kelas kita bisa memilih apa yang diyakini dalam kelas tersebut, kemudian ditempelkan secara bersama-sama. Nah ini Bu, contoh video kegiatan saya di kelas membuat keyakinan kelas di kelompok A2. Bisa diputar. Nah, seperti Ibu, jadi keyakinan kelasnya itu saya bantu dengan gambar-gambar dan sudah saya tempel di belakang dinding kelas. Nah, gitu Ibu. Nanti anak-anak kan kalau membaca dengan kata-kata masih kesulitan ya. Jadi dengan gambar-gambar tersebut dia mengingat. Dan keyakinan kelas itu nggak perlu banyak, tetapi kata-kata yang kita dibuat anak-anak itu secara menyeluruh. Nah itu disahkan anak-anak sendiri. Anak-anak mempunyai peraturan di kelas dengan disahkannya menulis nama masing-masing anak dan stempel atau cap jempol jari bahwa sudah sah gitu ya Bu ya. Nah bisa Ibu mungkin nanti diterapkan di lembaga untuk membuat keyakinan kelas tersebut. Nah kira-kira tadi sudah saya buat keyakinan kelas bersama anak-anak itu seperti ini Ibu poin-poinnya. Pada kelompok A2 TKK 3. 1. Bertanggung jawab. Nah 2. Budayakan sesapa atau senyum, salam, dan sapa. Jadi bertanggung jawab ini jika anak-anak mendapat tugas dari guru, mereka dengan sendirinya akan melaksanakan pekerjaannya tanpa harus kita guru itu selalu mengontrol, ayo dikerjakan enggak. Dia sudah mempunyai keyakinan kelas. Budayakan sesapa kepada
pengajar, kepada ibu guru di sekolah, kepada anak-anak ramah atau santun, sopan. Nah, salam dan sapa sudah tampak juga sudah penerapannya ya Bu. Untuk yang ketiga, sabar menunggu giliran gitu Bu. Jadi anak-anak kadang-kadang kan minta saya nomor satu, saya nomor satu. Nah, baris aja kayak gitu ya. Jadi saya buat keyakinan kelas, sabar menunggu giliran. Yang keempat, membawa bekal makanan sehat. Nah, kadang-kadang ada yang bawa ciki nggak bekal sekolah. Iya, nah itu kita buat keyakinan kelas supaya semua itu termotivasi membawa bekal makanan sehat. Terus yang kelima, menjaga kebersihan. Yang Ibu sampaikan tadi, membuang sampah pada tempatnya, sudah tidak pakai guru untuk menyuruh-nyuruhnya lagi atau mengingatkan lagi. Dengan dibuatkan keyakinan kelas, kadang-kadang dijumpai, loh Bu, Mbak itu nggak buang sampah pada tempatnya, sudah diingatkan sama temannya sendiri. Betul. Untuk yang keenam, membereskan mainan. Nah, kadang-kadang habis bermain lupa, nggak ditata lagi ya Bu ya. Nah, itu penting ini untuk membereskan mainan pada anak usia dini ya Bu ya. Untuk yang ketujuh, saling menyayangi teman. Kadang-kadang dijumpai tojok-tojokan atau marah kepada teman atau mencaci maki teman deh. Nah, dibuatkan seperti itu. Loh, kenapa kamu hari ini marah? Kamu tidak sayang sama teman? Nah, itu. Yang kedelapan, aku anak mandiri dan percaya diri. Jadi anak yang mandiri dan percaya diri sebagai pemimpin pada anak-anak tersebut, ya. Nah, seperti ini Bu. Dari gambar-gambar tersebut sudah saya rekap. Tidak hanya tulisan saja, tetapi saya buat gambar-gambarnya agar anak-anak mudah mengingat keyakinan yang mereka sepakati bersama. Keyakinan kelasnya, keyakinan kelas sudah saya tempel di dinding. Selanjutnya, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah lebih abstrak dari peraturan. Kalau peraturan saja masih diingat-ingatkan, kalau keyakinan kan mereka sudah meyakini semua. Terus berupa pernyataan universal. Jadi bahasanya menyeluruh tadi ya Bu ya. Terus dibuat dalam bentuk positif. Sedikit saja agar mudah diingat. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Selanjutnya, sesuai warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Kenapa kok harus dilibatkan semua gitu? Iya, karena untuk semuanya agar bisa mengetahui kesepakatan yang telah diyakini bersama-sama dan akan dilaksanakan secara bersama-sama. Next. Nah, segitiga restitusi sudah membuat keyakinan kelas, maka akan bisa menerapkan segitiga restitusi. Segitiga restitusi juga mempunyai beberapa poin. Menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terkait yang bisa kita lakukan. Kemudian apalagi? Validasi tindakan yang salah. Semua perilaku mempunyai atau memiliki kesalahan. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Nah, seperti ini Bu untuk segitiga restitusinya. Jadi sebelum menerapkan segitiga restitusi, kita juga mempunyai pandangan dari 3 poin tersebut. Nah, ini juga sudah saya terapkan. Contoh penerapan segitiga restitusi pada saat itu kasusnya di TK Kartika. Pada saat upacara ada siswi kelompok B, dia tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Nah, seperti ini videonya.
Nah, Ibu-ibu kira-kira ekspresinya Mbak Ica bagaimana setelah saya terapkan posisi kontrol dengan penerapan segitiga restitusi? Mbak Icanya takut? Enggak, dia menjawab dengan mengalir ya. Nah, dia juga mengakui kesalahan dan akan memperbaikinya. Nah, itu ternyata sudah saya terapkan. Besoknya Mbak Ica itu nggak upacara, tetapi dia menunjukkan ke saya begini, Bu, saya kan sudah berjanji, ini saya sudah pakai topi dan dasi, sudah ketemu dasi saya. Oh iya, pinter, makasih, pinter anak. Nah begitu Bu, ternyata dia nggak sakit hati dan dia juga sadar dengan kesalahannya tadi untuk memperbaiki diri. Next. Nah, kesimpulan gitu ya. Dalam penerapan program disiplin positif, setidaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana mampu merefleksi pada posisi kontrolnya saat ini bagaimana perjalanan dirinya sebagai among. Among itu adalah apa Bu? Pada among itu tadi penuntun ya, atau posisi yang terbaik adalah manager yang menuntun murid-murid menjadi siswa yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab menurut standar nasional pendidikan. Nah, tadi itu Ibu, makanya. Nah, kalau kita menerapkan kepada murid-murid kita langkah awalnya bagaimana Ibu yang kita lakukan? Ayo, ada yang bisa? Oke? Dengan memberi tahu ladan. Jadi kita berangkat mentauladani dulu, memberi contoh. Nah, sehingga murid juga akan mencontoh gitu. Nah, semoga sesi belajar kita kali ini membawa manfaat sehingga dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila dalam merdeka belajar. Insya Allah jenengan sanggup ini untuk menerapkan di lembaga masing-masing Ibu? Sanggup. Terima kasih Ibu Guru hebat, luar biasa hari ini diskusi kita ya. Tepuk tangan semuanya. Nah, sebelum saya tutup, adakah suatu pertanyaan untuk saya Bu? Ada? Suatu pertanyaan? Sudah paham semua berarti? Alhamdulillah. Terima kasih. Saya sangat menginginkan Ibu Guru juga menerapkan sama-sama apa yang kita pelajari diskusi hari ini. Ibu Guru juga bisa membedakan mana yang terbaik untuk diterapkan ya. Jadi saya mengakhiri acara ini, saya sebagai guru penggerak, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Mojokerto mengucapkan terima kasih banyak atas kedatangan ibu-ibu semua. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini sangat bermanfaat untuk kita dalam menjadi guru yang baik untuk anak didik. Salam guru penggerak, bergerak, menggerakkan. Guru bergerak Indonesia maju. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta tolong foto sebentar. Ini adalah bukti keberhasilan pengimbasan budaya positif yang saya lakukan pada rekan guru TK DW Mojosulur, Kecamatan Mojosari dan Mojokerto, sudah menerapkan keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Berikut ini keberhasilan pengimbasan budaya positif yang saya lakukan dengan menerapkan segitiga restitusi kelompok B di TK Dharma Wanita Mojosulur, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto, dengan kasus seorang anak, Abi, saat berdoa sebelum belajar tidak bersungguh-sungguh, bahkan mengganggu temannya yang sedang membaca doa. Berikut ini keberhasilan pengimbasan budaya positif yang saya lakukan dengan menerapkan segitiga restitusi kelompok B di TK Dharma Wanita Mojosulur, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto, dengan kasus seorang anak, Abi, saat berdoa sebelum belajar
tidak bersungguh-sungguh, bahkan mengganggu temannya yang sedang membaca doa. Berikut ini keberhasilan pengimbasan budaya positif yang saya lakukan dengan menerapkan segitiga restitusi kelompok B di TK Dharma Wanita Mojosulur, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto, dengan kasus seorang anak Api saat berdoa sebelum belajar tidak bersungguh-sungguh, bahkan mengganggu temannya yang sedang membaca doa. Berikut ini keberhasilan pengimbasan budaya positif. Dan keberhasilan pengimbasan budaya positif yang saya lakukan sudah terbukti pada TK Kartika 933 kelompok B sudah melakukan penerapan keyakinan kelas. Dan percaya diri. Siapa yang mau menembak? Yang bagus ya Mbak Ida. Ida nanti gantian. Mbak ditembak di sini sayang. Ini Aisyah. Mbak. Aisyah. Pak Aizo. Bukti selanjutnya tentang keberhasilan pengimbasan budaya positif yang saya lakukan sudah dilakukan di TK Pelita Hati, kelompok B, Kecamatan Mojosari dengan menerapkan keyakinan kelas. Bukti selanjutnya tentang keberhasilan pengimbasan budaya positif yang saya lakukan sudah dilakukan di TK Pelita Hati, kelompok B, Kecamatan Mojosari dengan menerapkan keyakinan kelas. Bukti selanjutnya tentang keberhasilan pengimbasan budaya positif yang saya lakukan sudah dilakukan di TK Pelita Hati, kelompok B, Kecamatan Mojosari dengan menerapkan keyakinan kelas. Bukti selanjutnya tentang keberhasilan pengimbasan budaya positif yang saya lakukan sudah dilakukan di TK Pelita Hati, kelompok B, Kecamatan Mojosari dengan menerapkan keyakinan kelas. Bukti selanjutnya tentang keberhasilan pengimbasan budaya positif yang saya lakukan sudah dilakukan di TK Pelita Hati, kelompok B, Kecamatan Mojosari dengan menerapkan keyakinan kelas. Bukti selanjutnya tentang keberhasilan pengimbasan budaya positif yang saya lakukan sudah dilakukan di TK Pelita Hati, kelompok B, Kecamatan Mojosari dengan menerapkan keyakinan kelas. Bukti selanjutnya tentang keberhasilan pengimbasan budaya positif yang saya lakukan sudah dilakukan di TK Pelita Hati, kelompok B, Kecamatan Mojosari dengan menerapkan keyakinan kelas. Bukti selanjutnya tentang keberhasilan pengimbasan budaya positif yang saya lakukan sudah dilakukan di TK Pelita Hati, kelompok B, Kecamatan Mojosari dengan menerapkan keyakinan kelas. Bukti selanjutnya tentang keberhasilan pengimbasan budaya positif yang saya lakukan sudah dilakukan di TK Pelita Hati, kelompok B, Kecamatan Mojosari dengan menerapkan keyakinan kelas. Bukti selanjutnya tentang keberhasilan pengimbasan budaya positif yang saya lakukan sudah dilakukan di TK Pelita Hati, kelompok B, Kecamatan Mojosari dengan menerapkan keyakinan kelas. Sekian pemaparan dari saya dan saya sampaikan terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Guru bergerak, Indonesia maju. Calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Mojokerto. Semoga terinspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.